Yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, shalom semuanya. Kita masih bisa mengikuti ibadah pagi hari ini dan bersyukur untuk kasih setia kemurahan yang boleh kita alami hari demi hari, Bapak Ibu. Banyak hal yang kita peroleh daripada Tuhan, dan saya rindu kita semua menaikkan ucapan syukur kita. Tadi pagi saya saat teduh, Bapak Ibu, saya ada satu kalimat dari yang membuat saat teduh itu. Dia mengatakan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat hidup kita. Dan kalau Tuhan saja sudah memberikan yang terbaik buat kita, saya yakin kita semua yang sudah mengaku percaya dan sudah ditebus oleh Tuhan pastinya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan juga. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Ku Bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat, banyak yang di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami
kita naikkan lagu ini dari awal Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti Tuhan, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari ya kita angkat tangan jemaat Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Syukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Sekali lagi kita katakan, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau dibagi sayang-Mu. Haleluya. Tuhan Shaddai. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur dan kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu yang tiada pernah ada habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
puji Tuhan. Syukur ya pagi hari ini kita ada di tempat ini dan saya akan membuka ruang kesaksian untuk bagi Bapak Ibu jemaat yang mungkin akan membagikan cinta kasih Tuhan. Sebelumnya saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk. Mungkin yang ada di rumah juga mungkin mau memberikan kesaksian, menceritakan setiap pengalaman yang dialami, pengalaman indah bersama Tuhan. Barangkali ada Bapak Ibu. Yang di Zoom barangkali ada. Bu Ade. Saya persilahkan pada Bu Ade. Belum ada. Minggu depan aja, Mei. Minggu depan aja nih Mbak Ade. Yakin? Ya, yakin. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi Pak Yopi. Baiklah, jika mungkin belum ada, mungkin di minggu-minggu yang akan datang ya, ditunggu kesaksiannya semua dan kita akan mengangkat pujian berikutnya. Terima sukacita surga. Bapak Ibu mungkin dalam setiap pergumulan masalah yang kita hadapi, ada kalanya ada rasa tidak tenang, ada rasa dak-dikduk sebagai manusia ya, wajar ya. Namun percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan pastinya memberikan damai sejahtera dan juga sukacita yang melampaui segala akal, yang tidak terikat ruang dan waktu itu untuk memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melewati segala pergumulan yang kita hadapi. Mari kita pujikan bersama-sama Bapak Ibu. Terima sukacita surga. Jiwa ku dapat rasakan kasih-Nya.
selanjutnya mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa setia dalam kehidupan kita. Bahkan di saat kita tidak setia pun, bahkan di saat kita mengecewakan Tuhan, Dia Allah yang tetap setia menanti kita untuk kembali ke dalam jalannya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat pujian Allahku yang setia. lembah kelam, namun tangan-Mu Tuhan
Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga teman-teman saudara-saudara yang ada di rumah. Kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik. Engkaulah pencipta kami, Allah kami, bahkan juru selamat kami yang menjanjikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih untuk segenap kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, untuk perlindungan, pemeliharaan, kasih setia yang tidak berkurang dan tidak terbatas. Kami bersyukur untuk semua itu, dan Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah bersama, baik di dalam ruangan ini maupun teman-teman kami yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu untuk kesempatan yang Kau beri. Kami akan merenungkan firman-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Bantu kami, buka hati, pikiran, dan wawasan kami. Biarlah kiranya hamba-Mu ini betul-betul Engkau urapi dan berserah total kepadamu, sehingga nama Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan buka Alkitab dari Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17, lalu dilanjutkan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, saya akan membacakan ayat ini. Ya. Pengkhotbah pasal 17, pasal 4 ayat 17 ayat dan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6, demikianlah firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu saya masih mengingat Pak Alek menyampaikan khotbah dari Mazmur 100, di mana kita diajak oleh Mazmur itu untuk datang ke rumah Allah dengan sorak-sorai, dengan syukur kita memasuki pelatarannya. Karena Allah itu adalah Allah pencipta, Dia yang pelihara kita, Dia yang gembalakan kita. Karena itu maka patutlah kita bersyukur, patutlah kita bersorak-sorai, patutlah kita bersukacita, patutlah kita bergembira ketika kita masuk ke rumah Allah, ketika kita mau datang ke gereja. Di perjalanan kita, sebaiknya kita mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh dipenuhi dengan sukacita, tidak menjadi beban, tidak menjadi suatu paksaan, tidak menjadi suatu tekanan kalau orang datang beribadah kepada Allah. Karena kita tahu bahwa banyak juga orang yang merasa terpaksa untuk datang, seperti anak-anak kita, anak-anak SD. Kadang-kadang mereka tidak senang ke gereja sebenarnya, tetapi karena harus mengisi buku catatan ikut ibadah, mereka terpaksa datang beribadah. Anak-anak remaja zaman sekarang mungkin banyak juga mereka lebih senang bermain game di rumah daripada ikut beribadah, lebih senang bermain dengan teman-teman, sehingga ketika orang tuanya itu mendorong dia, mengajak dia, dan bahkan mungkin memaksa dia untuk datang beribadah, maka anak-anak kita bisa menggerutu,
Dia tidak lagi dipenuhi oleh sukacita, tidak lagi dipenuhi oleh rasa syukur, tidak lagi dipenuhi oleh kegembiraan. Tetapi bagi dia ibadah itu menjadi suatu beban. Datang kepada Allah itu menjadi suatu beban yang mengganggu kesenangan dalam hidupnya. Dan itu banyak terjadi. Tapi bukan hanya anak-anak, bukan hanya anak remaja, tetapi juga orang tua, orang-orang dewasa juga bisa mengalami hal yang sama. Tidak sedikit kita lihat orang tidak mau ke gereja, tetapi karena pasangannya mungkin mendorong dia, atau karena anak-anaknya barangkali juga mendorong dia, sehingga dia dengan terpaksa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan lagi ada sukacita, tidak ada lagi rasa syukur di dalamnya, melainkan semua itu adalah paksaan. Padahal Tuhan menghendaki supaya kita datang beribadah bersukacita, penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan itu adalah Allah pencipta. Dia yang pelihara kita, Dia yang gembalakan kita. Maka sebaiknya kita mempersiapkan hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah satu bagian ketika kita berhadapan atau menghadap Tuhan di dalam ibadah kita. Satu bagian itu adalah bersorak-sorai, bersukacita, bersyukur di hadapan Tuhan, bersyukur menghadap hadirat Tuhan. Itu adalah satu bagian. Tetapi juga yang saya mau bahas kali ini adalah bahwa ada bagian lain yang harus kita jaga juga di dalam ibadah kita. Seperti tadi yang kita baca tadi di pasal yang keempat ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkahmu, jagalah dirimu, jagalah sikapmu ketika engkau datang mau beribadah kepada Tuhan. Ayat ini menganjurkan kita untuk sungguh-sungguh menjaga diri kita. Perhatikan itu kata jagalah. Jagalah langkahmu. Artinya awas-awas, waspadalah. Cobalah, telidikilah hatimu. Berjaga-jagalah, benar-benarkah sungguh-sungguhlah engkau beribadah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Nah, saudara-saudara, jagalah langkah. Nah, di dalam perkataan jagalah langkahmu, di situ dilanjutkan dengan kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Artinya kita belum masuk ke dalam tempat ibadah, kita belum memasuki suasana ibadah, kita sudah harus terlebih dahulu berjaga-jaga. Menjaga langkah bukan berarti langkah kaki kita yang dimaksudkan di situ, tetapi sikap hati kita, ucapan mulut kita. Inilah yang harus kita waspadai sebelum beribadah. Pak Alek sudah menjelaskan kita bersukacita dulu, bersorak-sorai di hadapan Tuhan, bersyukur. Tetapi di sisi lain juga ada satu hal yang harus kita jaga, yaitu sikap kita menghadap Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada dua bagian yang saya mau singgung dari ayat-ayat yang tadi sudah dibaca. Yang satu itu mengenai persembahan, yang kedua adalah mengenai ucapan mulut, baik itu perkataan, baik itu nazar. Jadi ada dua persembahan. Mari kita lihat dulu persembahan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Perhatikan itu, menghampiri untuk mendengar itu lebih baik daripada memberikan persembahan. Kita sudah pernah melihat Tuhan Yesus Kristus menegur orang-orang yang memberikan contoh pada orang-orang yang memberi persembahan. Ada janda miskin, uangnya tinggal sedikit saja, satu logam kecil barangkali. Sementara ada orang kaya memberikan persembahan dengan jumlah yang begitu banyak. Dan yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah seorang janda miskin, karena dia memberikan seluruh nafkahnya, seluruh kebergantungan hidupnya dari uang itu. Diserahkan itu semua kepada Tuhan. Sementara yang kaya raya itu masih banyak sekali uangnya, sehingga sebesar apapun yang dia persembahkan, dia masih memiliki banyak tabungan. Dan yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah orang yang memberikan sedikit tetapi dengan segenap hati. Jagalah langkahmu dalam artian ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam dunia perjanjian lama, persembahan itu tidak selalu, ya sekarang juga tidak selalu harus duit. Ya bisa juga persembahan korban-korban lain, bisa juga persembahan pujian, bagaimana kita memuji Tuhan dan seterusnya.
Dan di sana dikatakan, jagalah langkahmu, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Jadi motivasi kita terutama di dalam beribadah itu lebih kepada menghampiri Allah, mendengar dia berbicara, daripada persembahan-persembahan yang kita berikan dalam bentuk apapun persembahan kita itu. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan ingin fokuskan kepada kita adalah mendengar dia. Bukan jumlah persembahan atau persembahan apa yang akan kita berikan kepadanya, tetapi menghampiri dia, mendengar dia untuk berbicara kepada kita. Jadi harus kita waspadai ketika kita datang beribadah mau menghadap Tuhan, tuluskan hati, sucikan hati. Dalam kita memberikan persembahan, dalam bentuk apapun persembahan kita, sucikan hati, sucikan motivasi kita terlebih dahulu. Inilah yang dikatakan tadi, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang macam mana? Siapakah yang dimaksud dengan orang bodoh di sini? Ya, orang bodoh di sini adalah orang yang merasa bahwa persembahannya itu lebih penting daripada dia mendengarkan Allah. Orang bodoh adalah orang yang merasa bahwa dia melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus pernah menegur Marta? Karena Marta protes bagaimana Maria itu hanya mendengar Tuhan, sementara Marta itu sibuk untuk menyiapkan konsumsi, untuk menyiapkan hidangan supaya Tuhan Yesus bisa menikmati hidangan yang enak. Tetapi justru yang dipuji pada waktu itu adalah Maria. Bukan berarti perbuatannya itu tidak baik, tetapi dia protes pada waktu itu. Tuhan lebih menginginkan kita mendengar daripada kita mempersembahkan banyak hal, tetapi kita rasa bahwa itulah yang terpenting di hadapan Tuhan. Nah, sering sekali di dalam kepanitiaan, ya saya dari dulu sering terlibat dalam kepanitiaan. Karena capeknya di dalam kepanitiaan itu, maka kemudian timbul sungut-sungut, timbul kemarahan. Nah, sering sekali juga bahwa di dalam kepanitiaan itu kita merasa sudah melakukan begitu banyak hal untuk Tuhan, tetapi kita sudah tidak mendengar lagi suara Tuhan. Yang muncul adalah ego kita, bukan lagi hati kita yang kita coba persembahkan untuk Tuhan lewat kepanitiaan itu. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ingat, orang-orang bodoh itu tadi adalah bahwa mereka merasa dia sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan termasuk di dalam gereja, bisa saja kita merasa sudah melakukan banyak hal di dalam pelayanan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan bilang, mendengar, menghampiri untuk mendengar itu jauh lebih penting daripada aktivitas rohani yang kita kerjakan. Karena Tuhan menginginkan ketulusan dan ketaatan. Tuhan menginginkan kita mendengarkan suaranya, mendengarkan apa yang dia mau. Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu adalah yang Tuhan mau. Saya teringat dengan satu tulisan, sebetulnya ini menjadi bahan perenungan saya sudah sejak lama. Ya, ada di grup ya, Tiranus itu. Ini berhubungan dengan suami istri, pasangan suami istri. Nanti yang calon yang mau menikah juga perlu mendengar. Nah, sering sekali katanya bahwa pasangan itu tidak bahagia walaupun baik. Suami baik, istri baik, tapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena sering pasangan itu adalah dia berusaha membahagiakan pasangannya dengan caranya, bukan dengan cara yang diingini oleh pasangannya, sehingga nggak bahagia. Saya sudah lama memikirkan itu. Kenapa ya? Karena banyak sekali saya lihat orang, dia katanya mau membahagiakan pasangannya, tapi dengan caranya, bukan dengan cara yang diinginkan oleh pasangannya. Nah, ini yang mau menikah juga harus dipikirkan. Kalau kita ingin membahagiakan, itu ya membahagiakan tentu dengan cara yang diinginkan oleh pasangan, bukan dengan cara kita.
Kalau kita mencoba dengan cara kita, berarti kita sedang memuaskan diri kita, bukan membahagiakan pasangan kita. Nah saudara-saudara, sama dengan Tuhan juga. Kita membuat Tuhan itu senang, ya dengan cara Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita anggap baik dan benar. Inilah letak kekeliruan. Jadi di dalam melayani Tuhan itu, tadi menghampiri untuk mendengar, lebih baik daripada korban. Bagaimana kita melakukan semua itu sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan menurut apa yang kita mau. Nah, saudara-saudara, tentu saya juga sering mengoreksi diri saya sendiri. Saya pergi ke sana melayani, saya pergi ke sini melayani, saya melakukan ini dan saya katakan itu melayani. Saya mengoreksi diri saya sendiri. Apakah cara ini memuaskan keinginan saya, ataukah ini betul-betul yang Tuhan inginkan untuk dilakukan? Karena itu maka sering sekali harus penuh dengan pergumulan. Apa yang Tuhan kehendaki yang sebenarnya? Karena banyak sekali contoh di dalam Alkitab umpamanya. Ketika Paulus itu ingin ke Asia, ya itu baik sekali karena dia semangat mengabarkan Injil ke Asia. Tapi Tuhan, Roh Kudus melarang dia. Dia mau pergi ke tempat lain, Roh Kudus juga melarang dia. Bukankah pekabaran Injil itu baik? Baik. Tetapi ada waktu di mana Tuhan menginginkan yang dianggap baik itu harus tunduk kepada yang baik, kata Tuhan. Kita harus tunduk kepada otoritas yang baik menurut pandangan Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud di sini, saudara-saudara. Jadi ketika kita memberikan persembahan, persiapkan hati itu jauh lebih baik daripada persembahan kita. Kalau kita anggap persembahan itu akan membuat Tuhan puas, membuat Tuhan senang, sementara kita melakukannya menurut kemauan kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri, yang kita anggap itu kemudian membuat Tuhan itu menjadi senang. Di dalam kepanitiaan, bukankah ada kadang-kadang orang memaksakan kehendaknya di situ? Bukankah di dalam kepanitiaan sering kita melihat orang memaksakan apa yang dia mau, bukan lagi mendengarkan suara Tuhan? Kita harus selalu waspada di dalam memberikan persembahan dalam bentuk apapun. Jadi yang pertama tadi dikatakan adalah persembahan itulah persembahan orang bodoh. Dan lihat kelanjutan ayat itu masih ayat 17. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ternyata ketika kita melakukan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, dan kita anggap bahwa itu akan menyenangkan hati Tuhan menurut versi kita, bukan menurut versi Tuhan, maka di mata Tuhan itu jahat. Jahat sekali. Jadi kita berbuat baik, kesannya seolah-olah di mata manusia kita berbuat baik. Orang bisa melihat kita dengan memuji-muji kita, mengacungkan jempolnya kepada kita. Tetapi Tuhan bilang itu jahat. Hatimu itu jahat. Perbuatanmu tampak baik, tetapi hatimu itu jahat. Jadi mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan cara kita untuk memuaskan diri kita, dan kita mengabaikan kehendak Tuhan di dalam semua itu, maka itu bodoh, dan Tuhan bilang itu jahat. Ini persembahan. Saudara-saudara, itu dari dalam rangka apa? Kalau engkau ke rumah Allah, ketika kita mau datang beribadah, selidiki hati nurani kita dulu, luruskan dulu motivasinya apa. Itu berhubungan dengan persembahan. Yang berikutnya adalah berhubungan dengan ucapan mulut. Mari kita lihat ayat pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Ini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus disebutkan adalah soal perkataan, mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jadi kita jangan terburu-buru.
Kalau tadi jagalah langkahmu di ayat yang ke-17. Di pasal 5 ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Janganlah lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Menjaga mulut. Ketika kita mau datang beribadah kepada Allah, ternyata kita harus jaga mulut. Jaga mulut kita, jangan sampai mulut kita itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang di dalamnya jangan-jangan sudah tersirat sebuah janji kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa menepatinya. Bukankah sering sekali di dalam ibadah kita, apakah saudara bersuka cita? Amin katanya, padahal belum tentu dia bersuka cita. Bukankah sering terjadi itu? Saya juga kadang-kadang, apakah saudara, ya saya aminkan juga gitu ya, untuk menyemangati yang memimpin di depan. Tetapi belum tentu saya sedang bersuka cita. Apakah saudara-saudara mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Angkat tangan, angkat tangan. Padahal waktu memuji Tuhan pikirannya entah kemana. Ya, nggak fokus kepada pujian itu, nggak fokus kepada kata demi kata dari pujian itu. Kita bisa mulut kita berkata-kata karena kita sudah hafal, jadi refleks saja, namun hati dan pikiran kita entah melayang kemana-mana. Jagalah perkataan. Jagalah ketika kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Jagalah nyanyian kita itu, supaya nyanyian kita itu betul-betul dari hati nurani, yang bisa kita hayati sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya. Dan kita harus terus mengontrol pikiran dan hati kita, supaya kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Dan saya pun di gereja ini sering sekali melenceng. Ya, ketika butuh banyak uang, pikiran saya uang terus, gitu ya. Saya pikir, oh, bagaimana ini? Ini butuh ini, mendesak ini dan seterusnya. Padahal mulut saya sedang cuap-cuap, yang memuji Tuhan, namun pikiran saya, hati saya tidak di pujian itu, tidak kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal lain yang bagi saya itu lebih penting, atau hal-hal lain yang sedang membius pikiran saya karena dikuasai oleh atau dikendalikan oleh kecemasan dan kekhawatiran. Jagalah mulutmu ketika engkau datang menghadap Tuhan, ketika engkau datang di rumah Tuhan. Harus menjaga mulut kita supaya jangan tadi dikatakan keluar kata yang sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Karena ucapan itu hanya sekedar cuap-cuap di mulut, tetapi jauh di hati, jauh di pikiran. Tidak sinkron antara hati nurani pikiran dengan apa yang diucapkan. Jagalah mulut. Jadi teman-teman, kita saling mengoreksi bahwa ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, marilah kita memuji Tuhan segenap hati dan segenap pikiran kita. Kita betul-betul fokus. Ini kita harus melatih diri. Kalau kita memiliki banyak pergumulan, kalau kita mengalami banyak persoalan, pasti akan sulit sekali untuk fokus kepada memuji Tuhan itu. Tapi harus dilatih diri, agar ucapan kita, ucapan mulut kita itu benar-benar itu menyenangkan hati Tuhan. Ayat 1 saya baca ulang. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Pasal 2 bagian akhir. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Sedikit berbicara, karena semakin banyak berkata-kata di hadapan Tuhan, kesalahannya pun kemungkinan semakin banyak juga. Jadi kalau kita lihat betapa Tuhan itu menginginkan di dalam ucapan-ucapan kita itu pun adalah ucapan yang tulus, ucapan yang benar, ucapan yang tidak dianggap kemudian bodoh di hadapan Tuhan. Baru berikutnya, karena ucapan ini terbagi dua. Tadi bisa dengan lagu, bisa dengan kata-kata yang kita ucapkan. Tetapi lihat pasal yang sama di ayat yang ketiga dan keempat. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh.
tepatilah najarmu. Kalau engkau bernazar, ini juga ucapan, janji. Ya, tadi mungkin sekadar kita ucapkan saja, refleks saja, tanpa ada kontrol pikiran dan hati, tanpa kita lagi fokus kepada Allah yang seharusnya menjadi pusat pujian dan atau pembicaraan kita. Kita sudah tidak fokus lagi ke sana, tetapi ini sekarang berjanji. Bahwa banyak sekali orang berjanji, Tuhan, seandainya Tuhan melakukan ini, maka saya akan melakukan ini. Bernazar. Ya, di dalam Alkitab juga ada Yefta yang bernazar. Ya, ada Yefta yang bernazar. Ada juga beberapa orang yang bernazar di dalam Alkitab. Nah, ketika kita bernazar di hadapan Tuhan, mengucapkan janji, maka katanya, tepatilah janjimu. Tepatilah nazarmu itu. Kalau demikian Bapak Ibu, maka betul-betul ketika kita mau mengucapkan suatu janji di hadapan Tuhan, harus kita pertimbangkan sematang-matangnya, bukan asal berjanji dengan refleks. Saya pernah berjanji dulu, saya ingat. Ya, saya di Medan itu dulu bikin taman, ya seperti yang saya kerjakan di Tirano. Jadi suatu ketika saya datang ke rumah seseorang dan deal pada waktu itu saya buat taman dari rumahnya lalu ke rumah anaknya, ya. Jadi itu kompleks satu keluarga, mereka beli lahan yang luas. Jadi saya bukan hanya di satu rumah, tetapi di beberapa rumah. Nah, saya berjanji pada waktu itu, mulai sekarang Tuhan saya berhenti merokok. Semangat saya pulang motor. Nggak lama kemudian merokok lagi, saudara. Saya bernazar itu di hadapan Tuhan. Mulai sekarang Tuhan saya berhenti. Karena saya senang sekali nih beberapa rumah gitu ya, dapat proyek gitu ya, dari orang tua anak gitu ya. Senang sekali saya. Saya mulai sekarang Tuhan berhenti. Itu di jalan tuh saya naik motor. Senang saya, senang. Nggak hitung, nggak nunggu malam, nggak nunggu besok. Ya sudah lagi gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu nazar. Itu adalah janji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan tadi di ayat ini, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Perhatikan, selalu ada kata orang bodoh. Bodohnya apa? Ucapkan saja, tapi tidak dilakukan. Bodoh, kata Tuhan. Itu orang bodoh. Ngomong saja, tapi tidak pernah dilakukan. Bodoh, kata Tuhan. Nah, maka ayat 4 dikatakan, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Nggak usah kita bernazar. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ya sudah, diamkan saja. Nanti kalau mau ya lakukan, kalau tidak ya tidak. Kita tidak berhutang di hadapan Tuhan, kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Itu adalah niat yang tidak terucapkan dan tidak kita mau ucapkan, karena kita tahu kapasitas diri kita, kita tahu keterbatasan kita tahu kemampuan kita. Karena itu kita diam saja. Kalau kita mau suatu waktu ada kesempatan, kita bisa lakukan itu. Tetapi Tuhan bilang, lebih baik jangan engkau bernazar. Jangan sampai seperti perkataan di ayat yang kelima. Janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utus Allah bahwa engkau kilaf. Oh, saya kilaf, Pak Pendeta. Saya baru tahu sekarang, baru sadar sekarang. Saya tidak sanggup untuk menepati apa yang saya sudah janjikan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak penuh dengan pertimbangan. Tidak dipikirkan matang-matang, diucapkan saja. Mungkin karena masih dipengaruhi faktor semangat, dipengaruhi faktor emosi, dianggap mampu dan berdaya. Tetapi tidak sanggup. Datang ke gereja, berdoa sendiri, tidak ada orang yang dengar barangkali. Tuhan, saya sudah mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu itu sangat menyentuh hati saya, dia mengoreksi saya. Maka mulai sekarang Tuhan, saya berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu, saya akan berubah. Saya akan meninggalkan dosa ini, kalau itu dosa. Atau saya akan melakukan ini karena Tuhan memerintahkan untuk saya lakukan. Saya berjanji di hadapan-Mu Tuhan. Tapi nggak pernah dijalankan. Itu nazar. Nggak usah, katanya, tidak usah dulu. Lebih baik tidak usah berbicara. Lebih baik tidak usah berjanji, tidak usah bernazar di hadapan Tuhan, kalau kita tidak bisa menepatinya.
Dengan mengatakan kemudian alasan, Tuhan dulu saya kilap Tuhan, saya kilap. Loh, kok kilap? Ini berhadapan dengan Tuhan dibilang kilap. Nah, saudara-saudara, karena itu maka katanya tadi, jaga mulutmu. Lihat ayat yang kelima. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan Allah bahwa engkau kilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ini berhubungan dengan pembicara tadi, baik itu perkataan, baik itu nazar atau doa, janji. Apakah Tuhan perlu murka dengan apa yang kau ucapkan? Apakah Tuhan perlu murka merusak semua pekerjaan yang sudah engkau lakukan? Kita melayani di gereja ini bersama-sama, tapi kalau kita sudah tidak tulus dalam melayani, kita memberikan persembahan dalam bentuk apapun, kita tidak tulus lagi, kita bernyanyi memuji Tuhan dan kita tidak tulus lagi, dan semua perkataan-perkataan itu bodoh dan bisa mendatangkan murka, dan bahkan Tuhan mengatakan merusakkan pekerjaan tanganmu. Maksudnya itu apa? Merusak semua pelayanan yang kita lakukan. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya di hadapan Tuhan. Merusak semua nyanyian yang kita lakukan, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Merusak semua persembahan yang kita persembahkan, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan, karena kita tidak tulus lagi. Jadi bukan pekerjaan di rumah kita itu atau pekerjaan di kantor kita jadi rusak, tidak. Pekerjaan pelayanan kita itu tidak ada lagi manfaatnya, rusak semua. Tuhan tidak menilai, tidak menghargai, tidak menerima, tidak menganggap, dan itu dianggap bodoh, dan bahkan dikatakan itu dosa, itu adalah jahat. Tadi dikatakan di ayat yang ke-17. Jadi betapa pentingnya kita koreksi diri ketika kita mau datang beribadah. Jaga persembahan kita, jaga ucapan mulut kita ketika kita bernyanyi, jaga doa-doa kita, khususnya kalau kita bernazar atau berjanji di hadapan. Kalau kita tidak sanggup bernazar, jangan bernazar. Kalau kita rasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ucapan kita, jangan ucap. Karena Tuhan bilang itu bodoh, dan Tuhan akan menghukumnya, dan Tuhan akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang kita lakukan. Ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Perkataan sia-sia banyak. Lewat ucapan-ucapan kita menjadi banyak yang sia-sia, karena kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, tetapi takutlah akan Allah. Nah, Bapak Ibu lihat, perhatikan, ditutup dengan kata takutlah. Jadi ketika kita mau menghadap Tuhan, koreksi diri dan takutlah akan Tuhan. Ketika kita menghampiri Tuhan, kita perlu sukacita, sorak-sorai seperti Mazmur 100 yang dikotbahkan oleh Pak Alek. Tetapi juga harus dengan takut akan Tuhan. Bukan sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya, hanya cuap-cuap tetapi tidak lagi ada manfaatnya, tidak lagi maknanya bagi kemuliaan Tuhan. Hanya sebuah ungkapan-ungkapan yang sama sekali tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Nah, saya akan tutup bahwa pengkhotbah ini semua, kalau kita melihat segala sesuatu adalah sia-sia, seperti menjaring angin. Apapun yang ada di dunia ini adalah sia-sia, seperti menjaring angin. Tetapi kalau kita lihat pasal 12 ayat yang ke-13, perhatikan ini. Akhir kata dari segala yang didengar dari seluruh pasal, dari seluruh kitab ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Inilah yang Tuhan mau. Takut akan Allah, berpegang pada perintahnya. Ketika kita beribadah, berpegang kepada perintah Allah. Ketika kita beribadah, kita fokus kepada Allah. Ketika kita melayani Tuhan, kita takut akan Tuhan, melakukan semua itu untuk Tuhan. Dan bahkan ada kecaman di sini. Ayat 13 tadi. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan
yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akan ada pengadilannya, akan ada penghakimannya, bahkan yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita. Orang lain bisa melihat bahwa semua yang kita lakukan itu baik dan positif. Orang lain bisa melihat, menilai bahwa semua yang kita lakukan itu sungguh-sungguh bagus. Tetapi Tuhan bukan hanya melihat apa yang dilihat oleh manusia. Dan bahkan Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Dia akan melihat segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dan tadi sudah dikatakan oleh Alkitab bahwa ketika datang menghampiri Allah, kalau motif kata-kata kita, persembahan kita salah, kata Tuhan itu adalah jahat. Karena itu saudara-saudara, hal-hal semacam itu yang kita lakukan akan kita diperhadapkan juga dengan pengadilan Allah. Karena itu maka alangkah lebih baiknya kita pegang ayat yang ke-13. Dan juga seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ke-6 bagian akhir. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Inilah sebetulnya sikap hidup kita dalam beribadah. Takut akan Dia dan tetap sesuai dengan perintahnya. Di dalam perkataan kita, di dalam sikap hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam semua pelayanan yang kita lakukan. Takutlah akan Allah. Karena kelak semua akan kelihatan. Sebab Tuhan melihat sampai ke dalam hati, melihat sampai kepada motivasi, melihat sampai kepada sikap. Bukan hanya sekedar motivasi, sikap kita juga dilihat. Bagaimana kita melakukan itu? Untuk apa kita melakukan? Karena itu Bapak Ibu, himbauannya adalah saya rangkum dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alek 2 minggu yang lalu. Mari kita beribadah dengan syukur, dengan sorak-sorai. Datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, puji namanya. Tetapi juga di sisi lain, jaga supaya perkataan kita penuh dengan makna, penuh dengan penghayatan, penuh dengan hati dan fokus kepada Tuhan. Bukan sekedar ungkapan, bukan sekedar persembahan, tetapi persembahan-persembahan yang tulus, dan itulah yang Tuhan mau. Bukan persembahan atau yang dilakukan oleh orang-orang bodoh tadi dikatakan, dia merasa dia melakukan sesuatu, dia sudah banyak berdoa, dia banyak memuji Tuhan, tetapi karena hatinya tidak di sana, maka Tuhan bilang itu bodoh dan itu jahat. Tentu kita tidak mau tergolong dengan orang yang melayani Tuhan, tetapi menurut penilaian Tuhan itu jahat. Tentu kita tidak mau. Yang kita mau ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah, betul-betul Tuhan mengatakan itu baik, itu memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah tujuan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa harus kami menjaga langkah dan ucapan kami ketika kami datang menghadap Allah, agar kami tidak sembarangan, tidak sembrono, agar kami juga menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, sehingga kami betul-betul fokus, terarah penuh hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Terpujilah namamu untuk firman yang sudah kami dengar ini. Kiranya Tuhan firman-Mu mengoreksi kami semua, baik hamba-Mu, baik juga jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat Zoom, dan bahkan mungkin yang juga akan menontonnya lewat YouTube. Tuhan kiranya memberkati, agar kami terus-menerus mencoba mengevaluasi diri kami, dan juga menjaga diri kami ketika kami beribadah, agar kami tidak dianggap bodoh dan jahat di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik, karena Engkau sendiri mengatakan bahwa akhir dari segala sesuatu, akhir dari kata segala sesuatu adalah bahwa takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Biarlah di dalam kami beribadah, kami berpegangan kepada firman Tuhan tadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pendeta Nelson yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dimanapun Bapak berada. Tuhan yang akan terus menyertai Bapak. Dan
Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dengan kasih. Saya memohon kepada Saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kepada jemaat selamat memberikan persembahan, dan kepada yang bertugas saya persilahkan mari kita angkat pujian segalanya yang kumiliki. Ya, terima kasih Pak Nelson untuk firman Tuhannya. Ya, semakin kita tulus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19, kita belajar cepat mendengar, lambat berkata-kata, sehingga kita pikirkan apakah. Karena itu perkataan kita itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kolose dikatakan, Kolose juga berbicara tentang itu. Kolose pasal ayat 8, buanglah segala kata-kata kotor dari mulutmu. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati Pak Nelson. Kita akan mendengarkan warta jemaat, ya, warta jemaat tanggal Minggu 21 November 2001. Ya, untuk persembahan totalnya 385.000, ya, bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan, yang juga dapat melalui transfer ke bank, ke rekening yang tertera di sana, bisa dibaca, ya, atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Ya. Terus ya, yang berulang tahun ya sudah lewat, tanggal 14 November itu Ibu Ros, tanggal 15 itu Ibu Olsia Barat, ya. Untuk pelayanan jadwal ibadah Menara Pengharapan tanggal 28 November, ya, ini Orsi dibina Saudara Indri, Natalia, dan juga Mei, dan juga Samuel Siombing, dan juga Leo Simamora, Saudara Jojo, Saudara Tio, ya, Pak Purnomo, dan juga kita sendiri, ya, warta. Ya, kita tetap dengarkan untuk Bapak Yopi di Radio Cepi 103,5 FM setiap minggu pagi pukul 9 WIB.
pokok doa bangsa dan negara, Kota Bandung. Ya, ini udah kita ada doa tambahan. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga Tuhan menolong kami bisa bertemu di rumah-Mu ini, bahkan juga jemaat-Mu yang lainnya mendengarkan di rumah. Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupan, dan juga kami bersyukur atas anugerah kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu senantiasa tertanam di dalam hati kami, sehingga hati kami dengan pikiran kami sesuai dengan pikiran Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami cenderung memikirkan pemikiran dari atas, bukan hanya dari dunia ini Tuhan, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih bila ada salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, sikap hidup kami yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menguduskan, menyucikan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Terus kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, dan juga senantiasa hadir dalam kehidupannya. Di dalam pelayanan juga Tuhan berkati, di keluarga juga Tuhan berkati. Berkatilah ibu dan juga anak-anak, sehingga boleh mereka menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari presiden sampai bawahan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memimpin, menolong, memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka boleh Tuhan juga memerintah dengan adil Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati juga pekerjaan mereka, kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu di Menara Pengharapan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati, menolong Tuhan dalam setiap pergumulan dan setiap permasalahan. Biarlah Tuhan juga ikut campur Tuhan, hingga mereka dapat menanggungnya. Bila Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami doakan biarlah Tuhan juga yang menjamah mereka, menolong mereka dalam setiap sakit penyakit mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini untuk gembala di tempat ini. Kami doakan juga Pak Yopi, Ibu Yopi Tuhan, dan juga keluarga juga kami doakan. Terutama biarlah Tuhan juga yang menolong mereka dalam proses kesembuhan mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan, setiap pelayanan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan dimanapun berada Tuhan, pelayanan di kota maupun di desa Tuhan. Biarlah Tuhan juga campur tangan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberikan kuasa-Mu kepada mereka, supaya setiap firman yang telah ditaburkan boleh menguatkan khususnya anak-anak Tuhan. Boleh juga mereka diteguhkan kembali, dan juga mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk yang berulang tahun, walaupun sudah lewat Tuhan, kami bersyukur di mana mereka boleh melalui kehidupan mereka hari demi hari Tuhan. 1 tahun telah mereka lalui. Biarlah Tuhan supaya ajar mereka, supaya mereka boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga hari demi hari mereka mempunyai hati yang bijaksana, hati yang boleh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan, untuk juga mendoakan juga jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan juga senantiasa hadir
di dalam kehidupan mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Chandra dan juga untuk Roni yang pelayanan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bahkan juga banyak orang yang direkam untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang mereka layani juga boleh mengerti akan bahasa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, inilah Tuhan permohonan kami. Inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan, saya undang semua kita bangkit berdiri. Mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berjemaat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hati dalam hidup. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan iman saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Dia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menjagai hati dan pikiran saudara-saudara, sehingga saudara tetap kuat teguh di dalam menjalani setiap pergumulan dan perjalanan hidup, dan pemeliharaan Bapa yang menjadikan langit dan bumi nyata akan melimpahkan berkat-Nya, sehingga saudara-saudara tidak berkekurangan, dan Roh Kudus yang akan menuntun saudara-saudara, meneguhkan dan menguatkan hati saudara-saudara untuk tetap setia dan mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati yang sepenuhnya. Tercurahlah berkat ini dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di besar dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kami. Biar Engkau yang selalu menjadi terbesar dalam kehidupan kami, serta yang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati buat semua jemaat yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Tuhan berkati.